Tidak ada yang menyangka West Ham United akan melaju sampai ke final kompetisi Eropa. Tidak mungkin, karena The Hammers pernah serendah posisi 20 dasar klasemen Liga Inggris, sebelum secara perlahan melayang sedikit di atas zona merah pekan-pekan terakhir musim ini. Mereka yang menyangka West Ham hanya sekelas tim degradasi akan lupa bahwa tim kota London ini pernah menghuni posisi 6 dan 7 klasemen Liga Inggris selama 2 musim lalu, dan mencapai semifinal Liga Eropa musim 2021-2022. Semua itu gara-gara satu figur penting tim, David Moyes, pelatih asal Skotlandia yang dulu dipilih untuk menjadi penerus Sir Alex Ferguson di Manchester United, tetapi gagal mencapai target-target klub. David Moyes tidak segera jadi pahlawan West Ham. Bagaimana David Moyes menjadi pahlawan West Ham? Tim ini terdampar di bagian bawah klasemen Liga Inggris selama hampir sepanjang musim 2022-2023. Moyes menjadi pahlawan tim bukan musim ini, tetapi 2 musim sebelumnya. Sang pelatih Skotlandia itu datang pada Desember 2019, usai pelatih asal Chile Manuel Pellegrini menyeret turun tim kota London itu ke urutan 17 klasemen sementara, mencatatkan 10 kekalahan dari 19 pekan pertama musim itu. Faktanya adalah, kedatangan David Moyes tidak serta-merta memperbaiki nasib tim. Mereka bahkan sempat terperosok masuk ke posisi 18 klasemen yang merupakan urutan paling atas zona degradasi, sebelum Moyes membawa tim selamat dengan finish di urutan 16 pada akhir musim tersebut. Sentuhan David Moyes terasa 2 musim berikutnya. Lihat 2 musim setelah itu. Pada musim penuh pertamanya, 2020-2021, tahu Moyes membawa anak buahnya finish pada urutan keberapa? Posisi 6 klasemen di akhir musim, dengan Michail Antonio dan Thomas Soucek menjadi top skor di semua kompetisi dengan 10 gol masing-masing. West Ham bahkan sempat beberapa kali mengisi posisi 4, yang merupakan jatah terakhir kelolosan ke Liga Champions. Sayang tidak bisa dipertahankan. Dalam perjalanan ke posisi 6 itu, mereka menahan Tottenham Hotspur 1 kali, menang atas Spurs 1 kali. The Hammers bahkan berhasil menang 2 kali atas juara 2016 Leicester City, 1 kali menahan imbang Arsenal 3-3 di London Stadium, setelah sebelumnya kalah 2-1 di Emirates. Musim selanjutnya, 2021-2022, mereka hanya finish pada urutan ke-7 di akhir musim. Tetapi coba lihat perjalanan mereka di Eropa. Lolos sampai ke 4 besar Liga Eropa, sebuah peringatan yang dikirimkan kepada tim-tim lain di benua biru itu. Top skor musim itu Jarrod Bowen, 12 gol di Liga Inggris, 18 gol total di semua kompetisi. Dan kini pada 2022-2023, mereka lolos ke final Liga Konferensi Eropa, kompetisi kelas ketiga di benua itu. Bagaimana kemenangan West Ham di Alkmaar? Kedua tim bermain pada leg pertama di kota London dengan hasil akhir 2-1 bagi kemenangan The Hammers. Pada laga Jumat 12 Mei 2023 itu, Alkmaar unggul lebih dulu, namun disamakan oleh gol penalti Said Benrahma dan kemudian Michail Antonio menjauhkan jarak menjelang leg kedua di Belanda. Skor leg kedua seolah-olah akan usai imbang 0-0 dengan agregat tetap 2-1 bagi The Hammers, saat Pablo Fornals mencetak gol pada menit keempat injury time, mengubah skor agregat menjadi 3-1 bagi keunggulan tim London tersebut. Laga di Alkmaar berakhir rusuh. Fans Alkmaar serang keluarga pemain. Para pemain West Ham terpaksa turun tangan langsung untuk membela teman-teman dan anggota keluarga mereka dari aksi kekerasan akibat kemarahan para penggemar AZ Alkmaar usai terjadinya gol menit 94 yang memastikan West Ham mencapai final Liga Konferensi Eropa. Para pendukung AZ Alkmaar menerobos pagar dan menyerang para pendukung West Ham yang duduk di bagian yang disediakan bagi mereka di Stadion AZ. Perkelahian pun terjadi dengan para pemain West Ham, terutama sekali Said Benrahma dan Michail Antonio. Mereka berdua menjadi figur paling menonjol yang berusaha melakukan intervensi. Polisi dan steward stadion kemudian tiba di tempat kejadian untuk mencegah konfrontasi lebih lanjut, dan pertandingan dilanjutkan 10 menit kemudian. Bahkan jika kalah di final, West Ham ditolong kompetisi Eropa. Coba lihat bagaimana perjalanan West Ham United sejak babak playoff, lalu penyisihan grup sampai ke tahap final. Mereka memulai dengan menang atas Viborg, sebuah klub asal Denmark, dengan skor 6-1. Lolos ke tahap grup tergabung dengan grup B bersama Anderlecht Belgia, Silkeborg dari Denmark, dan FCSB, sebuah klub asal Rumania.
The Hammers memenangkan semua laga grup mereka dan mengumpulkan nilai sempurna 18, dengan 13 gol memasukkan dan kebobolan hanya 4 gol saja. Maju ke babak 16 besar, mereka mengalahkan AEK Larnaca, sebuah klub Siprus dengan skor agregat 6-0. Perempat final bertemu Gent dan West Ham berhasil menaklukkan klub asal Belgia itu dengan skor agregat 5-2. Di semifinal menang atas AZ Alkmaar asal Belanda dengan agregat 3-1. Total, mereka 10 laga tidak terkalahkan di Liga Konferensi Eropa. Sayangnya performa hebat itu tidak bisa ditularkan ke kompetisi domestik. Dengan skuad David Moyes menderita 19 kekalahan dari 36 pertandingan sejauh ini. West Ham membuat kejutan pada pekan ke-35 7 Mei 2023 saat mengalahkan Manchester United dengan skor 1-0. Siapa calon lawan The Hammers di final? Fiorentina, sebuah klub asal Serie A Italia. Berbeda dengan The Hammers, Fiorentina menjalani musim yang jauh lebih menyenangkan di Liga Italia dengan posisi tim berada di urutan ke-8, satu di bawah Atalanta, tetapi perolehan poin terpaut jauh. Sementara Atalanta sudah meraih 58 poin dan tengah mengarahkan pandangan mereka ke Roma guna merebut satu jatah kompetisi Eropa, Fiorentina hanya memiliki 49 poin dan sudah tidak mungkin mengejar La Dea dengan hanya 3 pekan tersisa. Bagaimana nasib David Moyes? Kompetisi Eropa menyelamatkan musim West Ham di bawah David Moyes. Sang pelatih Skotlandia berusia 60 tahun itu masih memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya, sampai akhir 2023-2024. Apakah akan diperpanjang? Sepertinya begitu. Manajemen klub tidak memiliki banyak opsi di pasar. Orang yang bisa membawa tim melaju sampai ke final kompetisi Eropa. Untuk sekedar menyelamatkan klub dari ancaman degradasi, pasti ada banyak tersedia pelatih di pasar transfer. Tetapi hanya sedikit yang bisa membawa tim berjaya di kompetisi pendek seperti ajang Piala Eropa. Bagaimana pendapat Anda? Siapa yang akan merebut gelar juara di final Liga Konferensi Eropa nanti? West Ham ataukah Fiorentina? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya.